Yo, welcome back to my channel di Sarjana Cuan, channel terkece dan terkeren masa kini ya. Sampurasun semuanya, kumaha damang para ngebes-ngebes urang. Semoga kalian diberi sehat selalu dan dilancarkan rezeki kalian masing-masing nih. Kembali lagi dengan gue ya. Seperti biasa nih, di sini gue akan memprediksikan 5 prediksi pilihan dari gue ya. Di sini gue sudah siapin 5 tim pilihan dari gue nih. Yang pertama di sini gue ngambil dari Liga Jerman yang mempertemukan antara Heidenheim berhadapan dengan Bochum ya. Dan di pertandingan kedua di sini gue ngambil dari Serie A nih yang mempertemukan antara Torino berhadapan dengan Venezia ya. Dan di pertandingan ketiga di sini gue ngambil dari Liga Prancis yang mana mempertemukan antara Nice berhadapan dengan Reims ya. Dan di pertandingan keempat di sini gue ngambil dari Liga Inggris nih yang mempertemukan antara Manchester City berhadapan dengan Wolves nih. Dan di pertandingan terakhir kita ditutup dari Liga Spanyol yang mempertemukan antara Rayo Vallecano berhadapan dengan Getafe nih. Oke, go selama-lama kita lanjut aja langsung masuk ke pertandingan yang pertama ya. Di pertandingan pertama ini mempertemukan antara Heidenheim berhadapan dengan Bochum nih. Kita lanjut masuk ke head to head dari kedua tim ya. Di 5 pertandingan terakhir dari Heidenheim, di sini Heidenheim nampaknya baru bisa mendapatkan 2 kali kemenangan aja nih. Dan 3 pertandingan terakhirnya berakhir dengan kekalahan ya. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini namanya Bochum belum bisa mendapatkan kemenangannya sama sekali nih. Di sini Bochum baru bisa mendapatkan 1 kali hasil imbang dan 4 pertandingan terakhirnya berakhir dengan kekalahan nih. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir antara Heidenheim berhadapan dengan Bochum, di sini namanya masih diunggulkan oleh Bochum ya. Di sini Bochum berhasil mendapatkan 3 kali kemenangannya atas Heidenheim. Sementara Heidenheim sendiri baru bisa menahan imbang aja nih sebanyak 2 kali di 5 pertemuan terakhirnya melawan Bochum ya. Dan kalau kita masuk di klasemen sementara Liga Jerman, di sini Heidenheim berada di peringkat ke-16 ya dengan torehan poinnya 25 poin dari 31 pertandingan. Sementara sang tamu di sini Bochum berada di zona degradasi yaitu juru kunci ya, yaitu peringkat 18 dengan torehan poinnya 21 poin dari 31 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka seperempat dan juga ada angka lek-lekan nih. Dan untuk operatornya di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 23/4 dan 2,5. Dan di sini gua saranin kalian bisa menahan ke Bochum ya. Kalian bisa menahan ke Bochum dengan ngambil angka handicapnya seperempat nih. Dan untuk operatornya di sini gua saranin kalian bisa ngambil ke under 23/4 ya. Ini gua pilih banget di prediksi ini bakal jadi draw ya. Ini untuk prediksi skornya gue yakin banget bakal jadi draw yaitu 1-1 nih. Oke, kita lanjut masuk ke pertandingan yang kedua. Di pertandingan kedua ini mempertemukan antara Torino berhadapan dengan Venezia. Kita lanjut aja langsung masuk ke head to head dari kedua tim ya. Di 5 pertandingan terakhir dari Torino, di sini Torino berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan nih. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Venezia baru bisa mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 2 kali hasil imbang. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir antara Torino berhadapan dengan Venezia, di sini namanya masih diunggulkan ke Torino nih. Di sini Torino berhasil mendapatkan 2 kali kemenangannya atas Venezia ya. Sementara Venezia tersendiri, di sini Venezia baru bisa mendapatkan 1 kali kemenangan aja nih di 5 pertemuan terakhirnya melawan Torino, dan 2 pertandingan terakhirnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke klasemen sementara Serie A, di sini Torino berada di peringkat ke-10 dengan torehan poinnya 43 poin dari 34 pertandingan. Sementara Venezia tersendiri, di sini Venezia berada di zona degradasi ya, yaitu peringkat 18 dengan torehan poinnya 25 poin dari 34 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka seperempat dan juga angka setengah. Untuk operatornya, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 2 dan juga angka 2,4. Dan di sini gua saranin kalian bisa ngambil ke Torino. Kalian bisa ngambil ke Torino dengan skor seperempat ya. Untuk operatornya, di sini gua saranin kalian bisa ngambil ke over 2 nih.
Sini gue yakin banget bakal terjadi 3 gol untuk pertandingan Torino melawan Venezia ya. Dan untuk prediksi skor gue antara Torino berhadapan dengan Venezia, gue yakin di sini Torino bakal menang tipis dengan skor 2-1 nih. Oke, kita lanjut aja langsung masuk ke pertandingan yang ketiga. Di pertandingan ketiga ini mempertemukan antara Nes berhadapan dengan Reims ya. Kita lanjut masuk ke head to head dari kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir dari Nes, di sini Nes berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 2 kali kekalahan. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Reims berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir antara Nes berhadapan dengan Reims, di sini namanya masih diunggulkan ke Nes nih. Di sini Nes berhasil mendapatkan 2 kali kemenangannya atas Reims ya. Sementara Reims sendiri belum mampu mendapatkan kemenangannya sama sekali nih di 5 pertemuan terakhirnya melawan Nes ya. Dan 3 pertandingan terakhirnya berakhir dengan hasil imbang nih. Dan kalau kita masuk ke kelas sementara Liga Prancis, di sini Nes berada di peringkat ke-6. Total poinnya 54 poin dari 31 pertandingan. Sementara Reims sendiri, di sini Reims berada di peringkat ke-13 ya dengan total poinnya 33 poin dari 31 pertandingan. Oke, gak usah lama-lama, kita lanjut aja langsung masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot nih. Di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 1/4 dan juga ada angka 1,5. Dan untuk operatornya, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 3 dan juga ada angka 2/3. Dan pada di sini gua saranin kalian bisa ngambil ke Nes nih. Kalian bisa ngambil ke Nes dengan ngambil kur 1/4. Dan untuk operatornya, di sini gua saranin kalian bisa ngambil ke under 3 ya. Di sini gue yakin banget Nes bakal menang dengan selisih 2 gol nih. Dan untuk prediksi skor gue yakin Nes bakal menang dengan skor 2-0 ya. Oke, kita lanjut aja langsung masuk ke pertandingan yang keempat. Di pertandingan keempat ini mempertemukan antara Manchester City berhadapan dengan Wolves. Kita lanjut masuk ke statistik dari kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir dari Manchester City, di sini City berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini namanya Wolves berhasil mendapatkan 5 kali kemenangannya secara berturut-turut nih. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir antara Manchester City berhadapan dengan Wolves, di sini namanya masih diunggulkan ke Manchester City ya. Di sini City berhasil mendapatkan 4 kali kemenangannya atas Wolves. Sementara Wolves tersendiri, di sini namanya Wolves baru bisa mendapatkan 1 kali kemenangan aja ya di 5 pertemuan terakhirnya melawan Manchester City. Dan kalau kita masuk ke kelas sementara Liga Inggris nih, di sini Manchester City berada di peringkat keempat dengan total poinnya 61 poin dari 34 pertandingan. Sementara Wolves tersendiri, di sini Wolves berada di peringkat ke-13 dengan total poinnya 41 poin dari 34 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 1,5 dan juga angka 1,1/4. Dan untuk operatornya, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 3 dan juga angka 3,3/4. Dan di pada di sini gua saranin kalian bisa menahan ke Wolves ya. Kalian bisa menahan ke Wolves dengan ngambil angka handicapnya 1,5. Dan untuk operatornya, di sini gua saranin kalian bisa ngambil ke over 3 nih. Gue yakin banget City bakal menang tipis aja nih, ya kan? Untuk prediksi skor gua di sini bakal dimenangkan oleh Manchester City dengan skor 3-2 aja nih, ya kan? Oke, kita lanjut aja langsung masuk ke pertandingan yang terakhir. Di pertandingan terakhir ini mempertemukan antara Vallecano berhadapan dengan Getafe. Kita lanjut masuk ke statistik dari kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir dari Rayo Vallecano, di sini Vallecano nampaknya baru bisa mendapatkan 1 kali kemenangan aja nih, 1 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan ya. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini nampaknya Getafe baru bisa mendapatkan 1 kali kemenangan aja nih. Dan 4 pertandingan terakhirnya berakhir dengan kekalahan nih. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir antara Vallecano berhadapan dengan Getafe ya,
Di sini namanya masih diunggulkan ke Vallecano. Di sini Vallecano berhasil mendapatkan satu kali kemenangannya atas Getafe. Sementara Getafe tersendiri, di sini Getafe belum mampu mendapatkan kemenangannya sama sekali nih di 5 pertemuan terakhirnya melawan Vallecano. Dan 4 pertandingan terakhirnya berakhir dengan hasil imbang ya. Dan kalau kita masuk ke klasemen sementara Liga Spanyol nih, di sini Vallecano berada di peringkat ke-11 ya dengan torehan poinnya 41 poin dari 33 pertandingan. Sementara Getafe tersendiri, di sini Getafe berada di peringkat ke-12 ya dengan torehan poinnya 39 poin dari 33 pertandingan. Ini cukup menarik untuk pertandingan Vallecano berhadapan dengan Getafe ini. Karena selisihnya hanya selisih 2 poin aja untuk mengejar posisi Vallecano ya. Oke, gak usah lama-lama, kita lanjut aja langsung masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot nih. Di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 1/4 dan juga angka 1/2. Dan untuk operatornya, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 1/3/4 dan juga angka 2 nih. Dan di sini gua saranin kalian bisa ngambil ke Vallecano. Kalian bisa ngambil ke Vallecano dengan ngambil kurs 1/4 ya. Dan untuk operatornya kalian bisa ngambil ke under 2 ya. Ini gue yakin banget Vallecano bakal menang tipis aja nih. Dan untuk prediksi skor gua antara Vallecano berhadapan dengan Getafe ini bakal dimenangkan oleh Vallecano dengan skor tipis 1-0 aja nih. Oke, dan ini adalah ringkasan prediksi yang barusan gue bahas. Kalian ke single bet, kalian bisa tinggal pilih aja nih, tinggal ngambil ke tiketnya ataupun ngambil ke operatornya ya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi prediksi bola lebih lengkapnya, kalian bisa langsung aja nih join ya, join di WhatsApp gua maupun di sosial media gua lainnya. Nanti bakal gua taruh di link deskripsi maupun di kolom komentar gua ya. Jangan lupa tetap utamakan pilih kalian masing-masing nih. Oke, mungkin ini dulu nih yang bisa gua sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tentukan dengan pilih kalian masing-masing ya. Gua pamit undur diri, sampai bertemu di prediksi-prediksi selanjutnya. Terima kasih dan salam sarjana cuan.